حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Terkadang kita menemukan beberapa kata di dalam bahasa Arab yang secara kaidah membuat kita sedikit membingungkan. Inilah memang bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat luas, apalagi nanti Al-Qur'anul Karim. Salah satu contohnya adalah sabaha dan sabbaha. Di dalam kaidah bahasa Arab, jika ada thulathi mujarrad kemudian dijadikan pola thulathi mazid di harfin wahidin misalnya, ketika ada qata'a, katakanlah qata'a itu artinya motong, artinya sekali potong saja, itu qata'a. Qata'a itu al-habla, saya motong tali sekali saja. Tapi kalau dikasih tasydid, menjadi wazennya, polanya adalah menjadi fa'ala. Jadi kalau qata'a menjadi qatta'a, itu berarti memotong-motong. Karena salah satu makna tasydid di situ adalah untuk memperbanyak atau berulang. Taksir atau menunjukkan kasrah. Jadi kalau qata'a sekali potong, qatta'a memotong-motong. Nazala itu turun. Tapi kalau nazala berarti turunnya berangsur-angsur, berkali-kali. Nah, tapi ada kata yang tidak, seolah-olah tidak relevan dengan kaidah itu. Contohnya, sabaha itu berenang. Tapi kalau baknya saya kasih tasydid seperti pola yang awal menjadi sabbaha, artinya bukan berenang lagi, dan artinya juga bukan berenang-renang, artinya berenang berulang-ulang, bukan gitu. Di dalam Al-Quran itu ada yang sabaha itu diartikan berenang. Jadi terkadang sabaha itu memang aslinya berenang gitu. Tapi ketika dikasih tasydid di huruf baknya sabbaha, artinya jadi bertasbih di dalam terjemahannya. Lah kok jauh banget gitu. Ini berenang dengan bertasbih. Karena hakikatnya gini, ini kalau kita pahami kata dasarnya, maka insya Allah kita akan memudahkan untuk memahami apa makna aslinya. Di dalam Al-Quran terkadang juga Allah menggunakan sabaha yasbahu. Nah, misalkan nanti bisa dilihat di surat Yasin, misalkan ayat yang ke-40, Allah katakan, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Arti yasbahun di situ juga bukan berenang. Padahal kita sudah menghafal, yang sudah belajar bahasa Arab, sabaha yasbahu berenang. Arti di situ beredar. Kenapa gini? Kata dasar sabaha kenapa diartikan berenang? Orang berenang itu memiliki sifat. Sifatnya apa? Yaitu orang yang bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi pergerakan itu juga dinamakan dengan sabaha. Dan juga dia berusaha selalu berada di atas. Orang berenang itu pasti di atas. Artinya maksudnya mel di air tapi bagian atas. Kalau di dalam namanya kelelep, tenggelam itu. Nah, apa hubungannya dengan tasbih kalau begitu? Kalau sama beredar jelas ya. Beredar itu kan berarti menjauhi dari titik awal ke titik yang berikutnya. Ini seperti berenang. Tapi sabaha itu sebetulnya juga masih ada korelasinya dengan kata dasar sabaha, yaitu berenang atau menjauhi dari titik awal ke titik yang berikutnya. Nah, sabaha tasbih itu maksudnya kita harus menjauhkan dari sifat keburukan, kekurangan Allah Subhanahu wa taala menuju kepada kesempurnaan. Jadi makna sabaha adalah kita menyingkirkan, menyisihkan, menghilangkan, menjauhkan apapun sifat-sifat yang memiliki sifat negatif kepada Allah. Hanya yang tersisa adalah nanti sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat positif, sifat-sifat yang semuanya adalah kebaikan. Dari kata tasbih ini
kemudian memunculkan makna suci. Iya, karena ketika suci berarti murni, tidak ada keburukan, tidak ada kekurangan, tidak ada celah sedikit pun. Nah, kata tasbih artinya berarti kita berusaha menganggap, meyakini bahwa Allah adalah kebaikan. Apapun yang sudah diikat dengan Allah pasti baik. Itu maksudnya. Nah, dari kata tasbih itu insya Allah kita akan mudah untuk bersyukur. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang sumbernya dari Allah kemudian menjadi buruk. Kalau sumbernya dari Allah pasti baik. Nah, jadi kata tasbih artinya menjauhkan apapun yang memunculkan atau yang bermakna buruk kepada Allah kemudian menuju kepada kesempurnaan. Nah, kesempurnaan itulah maha sucinya Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya sabaha dan sabbaha. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kata yang lain. Hadanallahu ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين